Perkenalkan, nama saya Mentari Sinambela dengan NIM 5191240005 dari kelas Gizi B. Saya dari Prodi Gizi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah konseling gizi tentang sirosis hati. Silakan masuk, Misi. Silakan duduk, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Ibu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Mentari Sinambela. Saya bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Bu, nama saya Ibu Jet. Umur saya Bu 68 tahun Bu. 68 tahun ya Bu. Kesibukan Ibu kira-kira apa ya Ibu? Kebetulan Bu saya udah nggak kerja lagi karena udah tua kan Bu. Jadi saya di rumah lah Bu. Kadang kalau rajin gitu saya bantu-bantu bersih-bersih halaman gitu Bu. Selebihnya ya di rumah aja lah kayak gitu Bu, di rumah anak. Baik Bu, kita masuk ke tahap selanjutnya ya Ibu. Jadi kini kita masuk ke untuk mengukur berat badan tinggi badan Ibu. Jadi sebelumnya apakah sudah ada surat rujukan dari dokter Ibu tentang kasus yang Ibu alami ataupun pengukuran antropometri Ibu buat sebelumnya? Antropometri itu apa ya? Antropometri itu pengukuran berat badan tinggi badan Ibu. Oh, itu tadi udah dilakuin tadi di bawah sama dokter itu. Oh, berarti sudah ada datanya ya? Iya, ini tadi dikasih dokter itu. Berarti saya minta dulu ya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik Bu. Di sini terlampir bahwa berat badan Ibu itu 65 kg, tinggi badan Ibu itu 175 cm Ibu. Baik Bu, kita menghitung IMT-nya dulu ya Ibu. IMT itu indeks massa tubuh ya Ibu. Jadi untuk kita ketahui apakah status gizi Ibu normal, berlebih atau kurang ya Ibu. Oh iya. Baik Bu, saya kasih saya waktu untuk menghitungnya ya Ibu. Iya, ya. Oke Ibu, di sini saya dapat IMT Ibu itu 21,24 kg meter kuadrat Ibu. Jadi di sini sebentar ya Ibu, saya ambil posternya dulu. Jadi ini indeks massa tubuh itu kan Bu terbagi menjadi 3 kategori. Jadi itu kurus itu kekurangan berat badan tingkat berat. Jadi itu di bawah 17 Ibu IMT-nya. Jadi kekurangan berat badan tingkat ringan itu 17,0 sampai 18,4. Selanjutnya untuk status gizi normal itu 18,5 sampai 25 Ibu. Terus gemuk itu kelebihan berat badan tingkat ringan itu 25,1 sampai 27,0. Terus kelebihan berat badan tingkat beratnya itu di atas 27 Ibu. Jadi tadi kan ini kita dapat IMT Ibu 21,24 Ibu. Jadi berarti IMT Ibu normal ya Ibu. Pertahankan ya Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita masuk ke data biokimianya ya Ibu. Jadi di sini terlampir sudah terlampir data biokimia Ibu. Jadi di sini yang saya lihat itu data biokimia Ibu ini tidak ada yang normal Ibu. Di sini data biokimia Ibu terlampir itu bilirubinnya itu bilirubin totalnya, bilirubin direct, bilirubin indirect, SGOT, SGPP itu mengalami peningkatan Ibu. Di sini pemeriksaannya itu tidak ada yang normal ya Ibu. Ya. Jadi Ibu, pemeriksaan data biokimia yang saya dapat di sini itu bilirubin total, bilirubin direct, bilirubin indirect, SGOT, SGPT mengalami peningkatan Ibu dan tidak ada yang normal. Pemeriksaan USG, abdomen didapatkan kesan pengecilan. Jadi Ibu, saya lihat ini dari pemeriksaan USG itu abdomen Ibu itu terjadi pengecilan hepar Ibu pada bagian hati Ibu, dan dari sini sudah dapat gambaran itu hasilnya itu Ibu. Ini Bu dari diagnosis yang diberikan oleh dokter. Ini ada pengecilan hati Ibu, dan itu ada gambaran kalau Ibu itu terkena penyakit sirosis hati Ibu. Selanjutnya
untuk menggali lebih dalam dari informasi kasus ibu, saya lihat di sini juga data fisik klinis ibu itu tekanan darah ibu itu 110 per 90, ibu itu termasuk kategori normal ya ibu. Iya. Selanjutnya itu nadi ibu itu juga 92 kali per menit. Jadi kalau misalnya di usia ibu itu masih tergolong normal ya ibu. Selanjutnya untuk respirasinya itu 20 kali per menit ibu. Berarti itu masuk kategori normal juga ibu. Iya Bu, baik. Baik ibu, kalau boleh saya tahu kira-kira keluhan ibu akhir-akhir ini apa ya ibu? Begini Bu, saya itu sering merasakan sakit gitu Bu, di ulu hati gitu, nyeri lah pokoknya gitu, mengganggu lah pokoknya. Apakah ada mual dan muntah ibu? Untuk mual dan muntah ini Bu, saya rasakan ada, tapi dia baru datang itu 1 bulan terakhir itu Bu, sebelumnya nggak ada. Oh, 1 bulan tadi. Iya, mual muntah pokoknya Bu, kalau mau makan gitu selalu mual muntah. Ibu apakah ada rasa pusing atau bagaimana ibu setelah muntah? Nggak ada dia Bu, tapi mual muntah aja pokoknya kalau mau makan. Oke ibu. Kalau boleh saya tahu riwayat makan ibu itu kira-kira bagaimana ya ibu? Apakah ibu makannya berapa kali satu hari? Kebiasaan makannya apa aja gitu bu? Saya itu Bu biasanya makan 3 kali sehari kayak biasa gitu kan Bu, pagi, siang, malam. Tapi semenjak yang kayak saya bilang tadi, 1 bulan terakhir itu saya mual muntah gitu Bu. Jadi setiap kali saya kan makannya ini sama anak ya Bu. Jadi setiap kali dimasakkan gitu Bu, saya karena ada mual muntahnya itu Bu, jadi cuma makan 1 kali sehari atau kadang 2 kali sehari gitu Bu, karena mengganggu dia Bu, nggak bisa makan. Itu ya ibu. Ibu kira-kira konsumsi ikan atau tempe untuk lauknya kira-kira apa ya ibu? Jadi Bu, kadang makan gitu kan, lebih seringnya sayurnya itu tempe tahu ya Bu. Jarang lah pokoknya saya makan ikan ya, ataupun daging apalagi. Terus sayur, saya suka kali tuh Bu makan sayur. Terus juga Bu, itu aja lah Bu. Kalau untuk buah gitu Bu, jarang kali lah, soalnya kan mahal Bu, nggak ada duit saya belinya. Terus juga kalau mau makan buah, tunggu ada kebun lah Bu panen. Kalau nggak tunggu dikasih tetangga gitu baru makan buah. Kira-kira buahnya yang dari kebun ibu itu apa ya bu? Mangga sama pisang. Oh, mangga sama pisang ya. Oke bu. Selanjutnya apakah saya bisa bertanya tentang riwayat personal ibu? Ya boleh Bu, silakan. Oke. Terima kasih ibu sebelumnya. Ini kira-kira ibu tinggal bersama siapa ya ibu? Saya bertinggal sama suami Bu, sama anak juga. Oh, sama anak juga ya ibu. Sebentar ya ibu, saya masukin dulu. Oke. Agama ibu Islam ya ibu? Iya Bu, saya. Untuk riwayat personal saya tanyakan hanya seputar itu saja ya ibu. Iya. Jadi ibu, di sini saya menegakkan diagnosis. Diagnosis itu seperti gambaran penyakit ibu. Jadi di sini saya dapat perubahan lab yang terkait gizi bu, berkaitan dengan fungsi hati ibu yang nyeri tadi yang ibu bilang kan bu. Itu berkaitan juga sama dengan data-data biokimia tadi bu, yang nggak normal itu ibu, yang tinggi ya ibu. Terusnya itu selanjutnya asupan oral tidak adekuat ibu, itu berkaitan sama mual muntah yang dialami ibu. Terus ditandai dengan hasil recall kebutuhan ibu tadi itu dari yang saya tanggap ya ibu, kebutuhan tentang riwayat makan ibu itu kebutuhan kebutuhan karbohidrat, protein, lemaknya itu belum tercukupi ibu. Jadi makanya dia didiagnosis seperti itu ibu. Yaitu ibu ada perubahan gastrointestinal, itu berkaitan dengan fungsi ibu. Jadi rasa mual dan muntah ibu ini itu yang menjadi faktor bahwa ibu jadi tidak selera makan ibu. Karena tadi yang saya tanya, ibu suka bubur nggak bu? Nggak Bu, karena kalau makan bubur dia itu langsung mual muntah. Oh, langsung mual muntah ya ibu. Oh, mungkin karena itu juga ibu. Jadi di sini kita masuk ke intervensi ya ibu. Jadi kita memilih rencana diet ibu ke depan supaya kasus ini juga mengalami pengurangan ibu. Jadi yang saya dapat di sini, kita memilih rencana diet ibu ini. Jadi di sini saya anjurkan ibu masuk ke dalam rencana diet tahap 2 ibu. Kenapa kita masuk ke rencana diet tahap 2? Diet hati tahap 2 karena dalam rencana diet hati tahap 2 ini itu karena ibu mengalami mual dan muntah,
Jadi kalau misalnya tujuannya diet dari ini itu supaya kan tadi IMT ibu normal ya ibu, supaya tidak mengalami penurunan berat badan ibu. Karena saya beberapa kasus yang saya jumpai jika mengalami kasus seperti ini dia mengalami penurunan berat badan ibu, itu bahkan sampai 10 kilo 10 kilogram itu Bu, dalam 1 bulan. Tapi ibu hati tidak mengalami penurunan berat badan ya ibu. Jadi ini tujuan ibu ini supaya mempertahankan berat tadi sesi gizi ibu tadi, terus mencegah dari regenerasi jaringan hati dan mencegah kerusakan hati lebih lanjut lagi ibu, supaya untuk kasus-kasus selanjutnya tidak mengalami pengulangan yang sama seperti ini Bu, dan tidak mengalami kasus yang lebih parah seperti itu ibu. Dan ini juga mencegah katabolisme protein juga ibu. Untuk syarat dietnya ibu, syarat diet yang kita pakai tadi diet hati 2 ini itu konsumsi makanannya energinya harus tinggi ibu, proteinnya juga tinggi, namun lemaknya itu cukup saja ibu, tidak boleh tinggi, sedang-sedang saja seperti itu ibu. Selanjutnya itu kebutuhan vitamin dan mineral tadi ibu. Jadi kan ibu bilang ibu jarang konsumsi buah nih karena mahal. Terus tapi ibu suka sayur kan ibu? Iya suka kan. Kalau sayur, kalau misalnya ke sumber vitamin dan mineral itu kebanyakan dari buah dan sayur ibu. Jadi walaupun misalnya kebutuhan walaupun ibu tadi jarang konsumsi buah nih bu, jadi saya harapkan untuk pemulihan kasus ibu ini supaya buahnya itu sering dikonsumsi ya bu. Kalau bisa beragam juga ibu, seperti pisang, pepaya, seperti itu ibu. Kalau misalnya pisang saya rasa itu satu sisir 3 hari bisa tahan ya ibu, itu 8.000 kok ibu. Kalau misalnya ada niat dari ibu itu bisa terpenuhi kok ibu. Oh ya baik bu. Oke, terima kasih ibu. Jadi di sini nih bu bentuk makanannya tadi kan di sini saya anjurkan ibu. Jadi referensi yang saya dapat juga kalau misalnya bentuk makanannya itu ibu sebaiknya itu makan makanan lunak saja ibu, karena ada keluhan mual dan muntahnya. Jadi walaupun ibu bilang tadi kalau ibu makan bubur itu langsung muntah ya bu, jadi nggak selera makan ya ibu. Iya. Jadi itu mungkin bu karena makanannya itu tidak bervariasi. Jadi saya anjurkan nih bentuk makan apanya pakai kira-kira pakai tepung maizena ataupun tepung beras ibu buat bubur sumsum. Ibu tahu kan bu bubur sumsum? Tapi jangan pakai santan ibu airnya, pakai susu ya ibu kalau bisa. Nanti kalau misalnya lain kali datang ke sini bisa datang ikut bapak kok bu, supaya bapak juga bisa menerima mengerti juga ibu ya bu. Iya. Nanti saya sampaikan sama keluarga. Iya bu. Takutnya nanti kan ibu saya sampaikan ibu ada lupa nih. Iya, Jadi iya. apa bu? Jadi lebih bagus ibu untuk next time-nya itu suaminya bu. Iya bu. Iya. Selanjutnya itu untuk minum air putih, ibu juga harus mencukupi mineral ibu juga. Ibu dalam 1 hari itu harus minum 8 gelas per hari ya ibu. Jangan sampai lupa ibu, karena kan ibu juga masuk ke lansia, jadi ibu harus jaga kesehatan ibu juga. Jadi ini nih bu, saya ada poster tips agar hati tetap sehat. Jadi ini hindari alkohol. Jadi untuk ibu jangan ya bu, jangan konsumsi alkohol lagi ya ibu. Iya bu, saya nggak pernah minum alkohol, nggak berani juga. Baik ibu, terima kasih ibu sudah menjaga kesehatannya dengan baik. Selanjutnya itu banyak minum air putih juga ya ibu, jangan malas-malas minum air putih ibu. Selanjutnya konsumsi makanan bergizi ibu, seperti tadi kan ibu bilang tahu sama tempe aja nih. Iya. Besok-besoknya diragamkan nih ibu makan ikan. Iya bu ya bu. Oke. Selanjutnya itu rajin berolahraga nih bu. Aktivitas fisik ibu itu juga jangan tidur aja bu, berolahraga ya ibu. Iya bu, sering saya bu berkebun gitu di depan Oke bu. ladang gitu bu. Oke bu. Oke. 30 itu kalau misalnya hari Minggu nih bu, hari Minggu kan mungkin ibu mager kayak gitu, tapi ibu harus olahraga juga ya ibu. Kalau misalnya ibu olahraga 30 menit dalam satu hari itu udah bagus kok bu. Tapi karena ibu tadi udah berkebun itu udah bagus kok bu. Sampai 3 jam kadang bu berkebun gitu di ladang, atau sapu-sapu halaman sampai 1 jam, selain senam-senam ringan gitu bu. Oke ibu. Oke. Baik ibu, di
sini saya akan mengulangi intervensi ataupun rencana diet yang saya lakukan tadi ya Ibu. Jadi nanti untuk data-data ataupun yang didiagnosis dokter bisa Ibu baca lagi. Selanjutnya itu yang saya ulangi di sini yaitu intervensi itu tadi diet HT2 ya Ibu, tipe 2 yang saya berikan. Jadi syaratnya itu harus energi tinggi, protein tinggi, terus lemaknya sedang ya Ibu, jangan berlebih. Selanjutnya itu jangan lupa Ibu tadi konsumsi buah dan sayur juga Bu. Kalau misalnya Ibu suka sayur, buah juga harus disukai ya Ibu. Selanjutnya itu bentuk makanannya tadi Bu, bentuk makanannya tadi itu lunak ya Ibu yang tadi, tapi divariasikan lagi Ibu, jangan lupa Bu. Jangan nanti kalau misalnya Ibu makan pakai nasi bubur aja kayak gitu, mungkin bisa dimasukkan wortel parut, tomat seperti itu ya Ibu. Iya, Oke, Bu. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan lagi Bu atau yang belum kurang jelas Bu? Kalau makanan-makanan yang dipantang itu ada nggak Bu? Oke, makanan yang dipantang itu Bu yang lemak tadi. Kalau lemak itu tadi kan Bu makanan yang besantan nih. Jadi kalau bisa, dan ini harus ya Bu, harus Ibu kurangi. Jangan makan sayur itu yang bersantan-santan, cukup direbus-rebus aja Ibu. Seperti itu Bu. Ya Bu, udah itu aja yang saya tanya. Itu saja Ibu. Baik Bu, terima kasih sudah berkenan datang untuk melakukan konsultasi gizi ini. Semoga kedepannya ada perubahan ya Ibu. Semoga kedepannya kita bertemu Ibu dalam keadaan sehat, bukan seperti ini lagi ya Ibu. Semangat melakukan rencana dietnya ya Ibu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu, sudah sama-sama mengajari saya Bu. makan yang baik. Sama-sama. Ya, saya pamit ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pamit ya Bu. Jalan Bu. Iya Bu, ada di jalan. Demikianlah hasil dari konseling gizi yang saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.